Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cindy Dwi Rahmawati dengan NIM 22613195. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai kemoterapi, yaitu salah satu modalitas utama dalam terapi kanker. Materi yang akan kita bahas meliputi pengertian, tujuan, mekanisme kerja, klasifikasi obat, regimen kemoterapi, efek samping, monitoring pasien, hingga perkembangan terapi kanker modernnya. Berikut ini adalah diagram sederhana dari kemoterapi tersebut. Nah, kemoterapi ini merupakan terapi sistemik menggunakan obat antineoplastik untuk membunuh, menghambat pertumbuhan, atau mengendalikan sel kanker. Karakteristiknya sendiri, ini bersifat sistemik melalui sirkulasi darah, lalu menjangkau tumor primer dan metastasis, lalu dapat digunakan sebagai terapi tunggal maupun kombinasi, dengan menargetkan sel yang aktif membelah. Kelebihannya tersendiri ini efektif terhadap kanker yang telah menyebar. Berikut ini tujuan dan jenis kemoterapinya, yang dimana ada 6 jenis, yakni kuratif, neoadjuvan, adjuvan, paliatif, dan induksi. Tujuan kemoterapi ini disesuaikan dulu dengan kondisi pasien ya. Pada beberapa kanker, kemoterapi bertujuan menyembuhkan penyakit. Pada kasus lain, kemoterapi diberikan sebelum atau sesudah operasi untuk meningkatkan keberhasilan terapi. Pada kanker stadium lanjut, kemoterapi lebih difokuskan untuk mengurangi gejala dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Kemudian, ini adalah gambar dari siklus sel mengenai prinsip kerja dari kemoterapi, di mana mekanisme kerjanya yaitu menghambat sintesis DNA, menghambat sintesis RNA, merusak DNA, menghambat pembentukan mikrotubulus, serta menginduksi apoptosis. Sebagian besar obat kemoterapi bekerja dengan menghambat proses pembelahan sel. Ada obat yang bekerja pada fase tertentu dalam siklus sel, sedangkan sebagian lainnya dapat bekerja pada hampir semua fase. Gangguan tersebut menyebabkan sel kanker gagal berkembang dan akhirnya mengalami apoptosis. Selanjutnya yakni golongan obat kemoterapi. Di sini ada 5 golongan dari obat kemoterapi. Obat kemoterapi digolongkan berdasarkan mekanisme kerjanya. Setiap golongan memiliki target yang berbeda, sehingga kombinasi beberapa golongan sering digunakan untuk meningkatkan efektivitas terapi dan mengurangi resistensi. Berikut juga ada skema mekanisme kerja dari golongan obat kemoterapi terhadap DNA dan mikrotubulus. Selanjutnya ya ini adalah regimen kemoterapi. Saya sudah mempersiapkan rincian sederhana dari ilustrasi regimen kemoterapi ini. Untuk lebih ringkasnya, kalau untuk dalam praktik klinis, kemoterapi umumnya diberikan dalam bentuk regimen kombinasi. Setiap obat memiliki mekanisme kerja yang berbeda sehingga dapat meningkatkan efektivitas terapi, sekaligus mengurangi risiko dari resistensi. Selanjutnya, yakni efek samping dari obat kemoterapi tersebut. Ada berbagai macam efek samping yang ditimbulkan, diantaranya ada rambut dan kulit, atau biasa yang kita kenal dengan alopecia. Kemudian ada juga efek samping pada bagian mulut, yang kita sebut mukositis. Ada di bagian saraf, bisa neuropati perifer atau chemobrain. Kemudian pada bagian jantung, yakni kardiotoksisitas atau gagal jantung. Lalu ada juga efek samping pada sumsum tulang, yakni anemia, neutropenia, serta trombositopenia. Pada ginjal bisa terjadi nefrotoksisitas dan gagal ginjal akut. Kemudian bisa juga terjadi pada di saluran cerna, misal mual, muntah, ataupun diare. Efek samping yang paling khas itu bisa kita ketahui ada namanya doxorubicin dengan efek samping khasnya yaitu kardiotoksisitas. Juga ada cisplatin dengan efek samping khasnya nefrotoksisitas, lalu vincristin dengan efek samping khasnya neuropati perifer. Di sini saya menambahkan monitoring pasien dan peran apoteker. Sebab monitoring ini sangat penting karena bertujuan memastikan kemoterapi tetap efektif dan aman. Untuk monitoring, kita biasanya memantau CBC, fungsi ginjal, fungsi hati, elektrolit, status nutrisi, serta respon terapinya. Serta untuk peran apoteker,
yakni validasi resep, perhitungan dosis BSA, penyiapan aseptik, edukasi pasien, dan monitoring efek sampingnya. Seiring berkembangannya zaman, perkembangan terapi kanker modern ini menjadi 3 ya. Ada kemoterapi, ada targeted terapi, dan imoterapi. Kemoterapi yakni dengan target tidak spesifik, efek samping lebih luas, contohnya seperti cisplatin. Kalau untuk targeted terapi itu ada dia target molekul tertentu, lebih selektif. Contoh obatnya bisa trastuzumab. Untuk imoterapi, dia ini lebih menonaktifkan sistem imun. Lalu immune-related adverse event dengan contoh obatnya pembrolizumab. Bisa disimpulkan, kemoterapi tetap menjadi terapi utama pada banyak jenis kanker. Namun, kombinasi dengan targeted terapi atau imunoterapi ini juga dapat meningkatkan luaran para pasien tertentu. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih telah menonton presentasi saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.